Sobat-sobatnya, untuk seleksi P3K Guru 2022 mekanisme kedua yaitu seleksi atau verifikasi kesesuaian atau juga seleksi observasi untuk pelamar prioritas kedua dan juga ketiga. Maka nanti yang akan lulus dan mengisi formasi entah itu di guru induk maupun di non induk ini adalah guru dengan nilai tertinggi. Nah, ini kita nanti kalau misalkan mendapatkan nilai tertinggi dari P2 P3, maka kita akan bisa lulus dan diangkat menjadi P3K. Namun di sini ada suatu kondisi, misalkan seperti ini, di sekolah A ini ada satu guru induk dan juga ada satu formasi. Kemudian di sekolah C di sini terdapat dua guru induk namun tidak ada formasi. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini, untuk guru di sekolah C ini mendapatkan ranking 1, kemudian guru di sekolah A mendapatkan ranking 2. Secara normalnya ini nanti terjadi penyesuaian formasi. Artinya formasi dari sekolah A ini akan dipindahkan mengikuti guru yang lulus, yaitu yang mendapatkan ranking 1 ya, dapat nilai tertinggi ke sekolah C. Namun kondisi ini nanti tidak akan berlaku. Nah, inilah nanti nggak akan berlaku dalam kondisi yang seperti ini. Tentunya nanti tetap yang mendapatkan ranking 2 inilah nanti yang akan lulus dan diangkat menjadi P3K. Sedangkan untuk yang dapat ranking 1 ini malah nanti kita lulus namun tidak bisa diangkat menjadi P3K. Berikutnya kita akan menyajikan update informasi yaitu 3 kategori guru honorer prioritas kedua dan juga ketiga yang akan batal diangkat menjadi ASN P3K 2022 meskipun mendapatkan nilai yang tertinggi ya. Nah, dan juga ada penyebab utamanya itu tidak bisa dilakukan pemindahan formasi. Ini merupakan hal yang perlu disimak oleh teman-teman P2 dan juga P3. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk penyebab pertama dari teman-teman meskipun dapat ranking 1 atau mendapatkan nilai paling tinggi, namun kita batal diangkat, ini adalah yang pertama, yaitu terjadi kelebihan guru induk ya. Terjadi kelebihan di guru sekolah induk manakala di sini kita nggak dapat formasi. Ini nanti seharusnya ini menurut penyesuaian formasi pelamar prioritas untuk P3K Guru 2022 termasuk juga nanti akan diberlakukan untuk P2 dan juga P3. Yang mana di sini secara normalnya kalau misalkan di sini di sekolah A ini ada dua guru honorer ya. Di sini ada dua guru honorer, kemudian di sini ada dua formasi, namun dua guru honorer ini tidak lulus atau nilainya tuh kalah ya, kalah perankingan dari hasil observasi dari sekolah guru honor di sekolah B dan juga guru honor di sekolah C. Nah, secara peraturan ini nanti yang lulus akan yang di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya nanti dari guru honor di sekolah B dan C ini nggak bisa mengisi formasi sekolah A, dikarenakan di tahun ini nggak boleh menggeser lagi. Maka secara normalnya di sini adalah formasi dari sekolah A inilah yang akan dipindahkan ya, yaitu perubahan formasi mengikuti guru yang lulus yaitu ke sekolah B. Kemudian formasi kedua dari sekolah A ini akan dipindah yaitu ke sekolah C. Nah, di sini dengan catatan di sini adalah teman-teman kalau misalkan dari guru yang lulus di sekolah B dan juga sekolah C ini manakala di sini tidak terdapat kelebihan guru, ini artinya nanti formasi ini akan bisa dipindahkan seperti ini. Namun kalau misalkan di sekolah B dan C ini terjadi kelebihan guru, maka formasi ini tidak akan bisa dipindahkan. Maka di sini nanti meskipun di sini lulus, maka dia ini nanti tidak akan bisa diangkat, teman-teman. Nah, contohnya adalah di sini misalkan ini adalah terdapat guru formasi guru kelas ya. Formasi guru kelas yang ada di SD. Kalau misalkan jumlah ASN-nya di sekolah B ini sudah penuh ya, yaitu dari kelas 1 sampai 6 sudah terpenuhi. Ini jasa saya S1, S1 PGSD. Selanjutnya di sini kan otomatis di sini nggak bisa ya menarik formasi dari sini, ini nggak bisa dikarenakan sudah terjadi kelebihan guru. Jadi penyebab pertama kalau misalkan kita itu nanti nggak bisa lulus, inilah terjadi kelebihan guru yang ada di sekolah induk kita. Oke, untuk penyebab pertama ini teman-teman sudah jelas ya. Nah, selanjutnya untuk yang kedua ini adalah jenjang dan jabatan itu tidak sama, sehingga di sini tidak memungkinkan untuk formasi itu pindah di sekolah kita, teman-teman. Nah, ini secara normalnya adalah aturannya seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini kan jika ada di dalam suatu instansi, di sini ada 4 guru honorer, kemudian ada 4 sekolahan, kemudian formasinya ini ada 2.
Nah, masing-masing sekolah dari 4 sekolah ini ada guru honorernya yang sama-sama ikut pelamar prioritas kedua dan juga ketiga ya, melakukan mekanisme observasi atau kesesuaian. Nah, selanjutnya di sini formasinya ada 2, yaitu formasi di sekolah A dan juga di sekolah B. Nah, selanjutnya di sini nanti secara peraturan ini adalah kalau misalkan di sini yang menjadi pemenang ya, ini yang jadi pemenang atau yang mendapatkan nilai paling tinggi ini adalah dari guru honor sekolah C dan D, maka formasi dari sekolah A dan B inilah nanti yang akan dipindahkan seperti ini. Nah, formasi yang akan dipindahkan seperti ini. Nah, formasi ini bisa dipindahkan seperti ini adalah dengan catatan, yaitu untuk jenjang dan juga jabatan yang sama. Nah, ini adalah syaratnya, yaitu misalkan di sini guru kelas SD ya. Misalkan guru kelas SD di sini tersedia masih ada kekosongan ya. Artinya guru kelas SD yang ASN itu baru 4. Kemudian kita di sini kita dapat nilai tertinggi kan. Nah, selanjutnya di sini berarti kan kurang 2 guru. Maka formasi ini bisa dipindahkan ke sini. Formasi bisa dipindahkan ke sini. Seperti ini. Nah, berikutnya kondisinya akan beda lagi kalau misalkan di sini kita itu di SMP misalkan. Nah, ini adalah formasi di sekolah A lah, misalkan formasi untuk ahli pertama guru agama Islam yang ada di SMP ya. Kemudian saya ini adalah guru agama yang ada di SD. Di sini nanti dikarenakan beda jenjangnya itulah di sini adalah ahli pertama guru PAI, sementara saya adalah ahli pertama guru PAI di SD, maka ini tidak bisa dipindahkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk jenjangnya itu nggak sama, atau juga jabatannya yang nggak sama. Nah, jabatannya nggak sama, misalkan adalah seperti ini. Misalkan di sini guru agama ini adalah ada di sekolah B. Kemudian di sini saya itu ini tuliskan guru agama Islam misalkan ya. Guru agama Islam yang ada di sekolah B ini di sini nggak bisa dipindahkan ke sini. Kalau misalkan saya itu ijazahnya adalah misalkan guru agama Kristen misalkan, atau mungkin juga mapel-mapel yang lain. Jadi yang nggak bisa untuk dilakukan pemindahan formasi ini adalah manakala yaitu jenjang dan jabatannya ini tidak sama teman-teman. Nah, berikutnya untuk yang ketiga ini adalah yaitu gini, sesuai dengan juknis pelaksanaan seleksi Kemdikbudristek yaitu pada bab kelima bagian B3K, maka di sini secara peraturan ini adalah seharusnya kita itu bisa ditempatkan ya. Kita bisa ditempatkan di sekolah non-induk ketika kita ini lulus teman-teman. Nah, ketika kita lulus menjadi pemenang di sini seharusnya kita bisa ditempatkan ya, karena diurutkan atau di ranking. Namun suatu kondisi seperti ini akan berubah manakala kita itu misalkan mendapatkan, nah saya ini posisinya adalah berada di sekolah C ataupun juga di sekolah D. Nah, di sini menjadi pemenang 2 atau ranking 2. Kemudian di sini kita ranking 1, namun kita terjadi kelebihan guru. Nah, kalau kelebihan guru ini seharusnya kita itu bisa dipindahkan yaitu ke sekolah lain yang membuka formasi dan tentunya yang tidak ada guru honorernya. Namun kalau kondisinya seperti ini, maka tetap yang akan menjadi pemenang ini adalah yang ada di sekolah A dan B ya. Yang mana meskipun dia itu menjadi pemenang 2 atau ranking 2 dan kita dikarenakan terjadi kelebihan guru, maka di sini kita nggak akan bisa kemana-mana ya teman-teman. Jadi kondisi seperti ini, kalau misalkan saya itu adalah pemenang yang ada di sekolah C seperti ini. Nah, saya pemenang di sini ketika menghadapi seleksi observasi. Di sini saya mendapatkan ranking 1 ya dari beberapa guru honorer yang ada di sini. Di sekolah saya ini nggak ada formasi dan juga di sini misalkan terjadi kelebihan guru itu ya. Maka di sini nanti kita akan ditempatkan di sekolah yang kosong teman-teman, yaitu sekolah B ini. Sehingga nanti formasi dari sekolah A yang guru honorernya itu nilainya kalah dengan kita, maka formasinya akan dipindahkan ke sekolah B seperti ini. Nah, berikutnya saya yang menjadi pemenang. Nah, saya menjadi pemenang di sekolah C ini, maka saya akan dipindahkan ke sini, seret seperti ini. Ini adalah untuk jenjang jabatan yang sama ya tentunya. Nah, kalau misalkan di sini untuk guru honorernya di sini nggak ada, ini adalah misalkan ada guru honorernya, maka di sini kita meskipun menjadi pemenang, ini nanti kita akan tetap mandek ya di sini.
Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti ini, maka di sini karena ada kelebihan guru dan juga di sekolah lain ini udah nggak ada formasi lagi di sekolah induknya, maka otomatis di sini kita meskipun lulus, meskipun nilai tertinggi, maka kita belum bisa diangkat untuk tahun ini. Yang diangkat dan lulus tetap dari pemenang 2 ya.